Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian di dalam Kristus. Saya melihat wajah-wajah baru yang pertama kali datang ke tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang ya. Nanti Bapak Ibu kalau selesai acara kebaktian, coba lihat kanan kiri. Kalau lihat wajah yang baru yang belum pernah, tolong kita jemaat Surabaya City Blessing kita mau menyambut, amin. Ini adalah sebuah keluarga, bukankah di dalam keluarga ada kasih, ada sambutan yang hangat, amin ya. Hari ini firman Tuhan tetap masih melanjutkan dari minggu yang lalu, Bapak Ibu yang tidak sempat hadir dalam kebaktian onsite minggu lalu. Ada YouTube-nya, bisa dilihat kesaksian yang indah dari sebuah keluarga yang juga saya ikuti dengan pelajaran emosi dan komunikasi dan emosi dalam keluarga yang diikuti dengan talk show saya menginterview sebuah keluarga ya. Yang siang juga ada interview tapi saya nggak tahu apakah direkam, tapi paling tidak Bapak Ibu menyaksikan bulan ini semuanya berhubungan tentang keluarga. Tapi hari ini firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Amsal 24 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya percaya ini sebuah amsal yang berbicara mengenai sebuah bangunan rumah yang nanti diisi oleh sebuah keluarga yang sudah membangun rumah tangga. Amin. Apa artinya rumah yang baik, cantik, besar, kamarnya lengkap, banyak harta benda yang berharga, yang indah interiornya dan menarik, tapi tidak ada yang mendiami. Jadi saya percaya ayat ini berbicara lebih dari sekedar rumah bangunan, meskipun betul untuk sebuah bangunan rumah ya, kita semua mendambakan tempat tinggal kan, kita semua berdoa supaya kita satu hari kelak sebuah keluarga bisa punya tempat tinggal yang kita sebut rumah. Nah kalau bagi orang-orang di sini, bagi rakyat Indonesia ternyata menurut statistik itu untuk mempunyai sebuah rumah itu adalah impian yang mahal. Ternyata rumah itu tidak terjangkau di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya rumah, bersyukurlah. Karena banyak persentase dari orang-orang itu belum punya rumah. Belum punya tapi tetap bisa tinggal di rumah. Ya, bisa kontrak, bisa sewa, bisa kos, bisa. Tapi saya bilang rumah itu sesuatu aset yang baik. Dan tidak ada salahnya Bapak Ibu dari muda menabung supaya satu hari kelak Bapak Ibu punya rumah bangunan. Itu pun butuh hikmat, butuh kepandaian, butuh pengertian supaya rumah itu jadi dan layak dihuni ya. Kalau bocornya ndak nemen-nemen, saya ingat ya ada rumah yang bocor, ya rumah saya. Kalau rayapan juga bisa dibasmi seperti rumah saya. Rayapan juga ternyata bisa menghancurkan perabot-perabot yang indah. Tapi lebih dari itu, saya mau hari ini berbicara mengenai rumah tangga. Jadi kalau kata-katanya disebut rumah tangga dengan hikmat, sebuah rumah tangga itu didirikan ada 3 komponen. Didirikan dengan kepandaian, ditegakkan dengan pengertian. Tapi yang paling penting, awalnya fondasinya adalah hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu sesuatu yang kita terima lebih dari pengertian, tapi kita bisa mengaplikasikan, bisa mengerti hukum-hukum yang ada
Anak Tuhan jangan takut sama yang namanya kata hukum. Kita gereja, namanya aja gereja kasih anugerah. Kita percaya semua oleh kasih anugerah Tuhan. Ya, GKA City Blessing Kemah Raja Wali, supaya tahu ini gerejanya apa sih? GKA, Gereja Kasih Anugerah. Karena kita percaya semua anugerah, keselamatan itu tidak diperoleh dengan susah payah, tapi semua anugerah dari Tuhan. Amin. Tetapi untuk sebuah rumah tangga, ya, untuk sebuah rumah tangga saya mau katakan, rumah tangga itu rencananya Tuhan. Baca di kitab Kejadian, rencana Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu untuk berkomunikasi dengan ciptaannya Adam, tapi dia juga tahu tidak baik bagi seorang laki-laki untuk sendiri. Jadi dia yang membuat pasangan yang sepadan, yaitu Hawa. Jadi rencana untuk sebuah rumah tangga itu bukan karena kita semua ini lagi model untuk menikah. Enggak, dari awal sudah di-plan, grand plan, master plan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Nah, saya percaya bahwa rumah tangga itu segalanya bagi Tuhan. Saya mau katakan ada beberapa kata-kata kebohongan. Saya katakan kata-kata kebohongan ini gini. Ini jadi sebuah omongan, lama-lama orang percaya kalau itu benar, padahal nggak benar. Contoh ya, contoh. Prioritas mendahulukan keluarga, itu ada yang katakan kalau keluarga itu harus mendahulukan Tuhan. Betul atau salah? Betul, karena rumah tangga itu dasarnya harus hikmat. Hikmat yang pertama adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tapi saya mau katakan hikmat itu penting untuk kita mengerti bahwa kita hidup itu di dunia itu Tuhan ciptakan hukum untuk keteraturan. Contohnya hukum gravitasi. Bapak Ibu tahu hukum gravitasi? Kalau saya meletakkan handphone ini di atas terus saya lepas, itu otomatis hukum gravitasi membuat handphone ini jatuh. Kalau saya naik ke atas meja, itu ada sebuah hukum yang menarik saya ke lantai. Meskipun saya anak Tuhan, meskipun saya berdoa, saya memuji Tuhan dan menyembah Dia, tapi saya naik di atas meja sambil saya berjalan lalu sampai di ujung saya terjun bebas, maksud terjun bebas saya akan ke tanah. Karena itu adalah hukum gravitasi. Siapa yang membuat hukum gravitasi? Tuhan. Karena bayangin kalau kita nggak punya hukum gravitasi, semua melayang-layang terjadi kekacauan, chaos. Ada tempat yang tidak ada hukum gravitasinya, yaitu di luar angkasa. Sehingga kalau lihat filmnya, kalau lihat film luar angkasa yang astronot, itu karena di sana tidak ada hukum gravitasi, tapi ada hukum gravitasi. Hukum listrik umpamanya. Listrik baru ditemukan bukan dari awal ya. Karena makanya dulu waktu nggak ada listrik, belum ada yang menemukan, semua pakai api ya. Nggak ada listrik. Tapi satu kali waktu listrik ditemukan, ada hukumnya. Bahwa listrik itu kalau untuk bisa mengalir, itu nggak bisa pakai perantaranya itu yang non besi. Kalau pakai kayu, ya nggak bisa. Harus ada hukumnya. Listrik harus berjalan di dalam kabel. Nggak bisa di dalam kertas gitu ya. Jadi ada hukum demi hukum. Demikian juga Tuhan memberi hukum tabur tuai. Saya senang melihat bagaimana anak-anak dari kecil diajarin untuk tanam. Benar kan kalau di SD kita tanam. Yang paling cepat tuh tanam kacang hijau berapa hari nanti keluar tunasnya gitu ya. Jadi tauge gitu ya. Hukum dari tabur tuai mengatakan kalau biji butuh waktu lalu engkau akan melihat tunas dan engkau menuai.
Nggak ada jalan pintas. Contoh jalan pintas gini, kalau kita masih belajar, pelajar bukan belajar, besok kita ulangan atau ujian, kita bisa ngebut. Pokoknya besok ulangan, jadi kita ngebut. Ya, saya rasa semua di sini yang pernah sekolah ngebut. Dan anehnya kalau belajarnya ngebut, apalagi kalau besok, kalau beda 1 minggu nggak ada niat, nggak ada gairah untuk belajar. Tapi kalau sudah waktunya mepet, kok lebih cepat masuk. Apalagi dengan bantuan doa Tuhan. Berikan kekuatan, berikan ingatan. Tuhan bisa nggak kasih ingatan yang tajam? Bisa. Tapi ada hukumnya. Dan kadang-kadang kita bisa nyontek. Ya, apalagi sekolah online. Ya ulangan tapi di sini banyak. Lebih canggih lah begitu. Nah, tapi hukum alam tabur tuai itu tidak bisa di jalan pintas. Saya melihat di depan Pak Budi dengan teman-teman, dengan tim security menanam melon, bener ya Pak Budi? Melonnya itu loh kok ya cantik, saya sampai jatuh cinta hanya dengan daunnya. Tapi Pak Budi baik dengan security. Buah pertama itu dikasih kepada saya dan melon itu manis. Manis. Jadi saya bilang, Pak Budi saya mau tanam ini di rumah, saya mau tanam. Dan Pak Budi bilang, ibu punya waktu untuk siram pagi dan sore. punya. Kalau ada kerinduan ya pokoknya harus berkorban. Tapi itu yang namanya tabur tuai, saya nanam itu benih. Dan saya udah siram, ya udah siram dengan rajin. Belum tumbuh, buahnya belum terlihat. Waktu pertama ini lama sekali untuk jadi tunas daun. Sekarang sudah ada daunnya, tapi buahnya belum bisa dinikmati. Kalau yang di sini saya lihat kok buahnya terus lebih cepat. Kok saya merasa yang di gereja ini bertumbuhnya lebih cepat daripada yang di rumah saya. Saya nggak tahu, tapi ini contoh. Ada hukum yang tidak bisa kita cut. Nggak bisa jalan pintas ya memang sabar. Saya doakan, saya doakan. Saya percaya kalau katanya apa yang didoakan berbeda dengan tidak yang didoakan. Jadi saya tuh kok tanaman juga saya mengucap syukur Tuhan. Saya mengucap syukur ini tanaman ada di sini. Nggak usah tanaman, anjing saya pun saya doakan. Tapi hukum tetap hukum. Ya ada waktunya untuk bertumbuh. Nah demikian juga untuk sebuah rumah tangga. Ini saya kasih tips. Ini enggak ada ayatnya. Tapi ini tips dari perjalanan kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah seperti saya yang udah lansia gitu ya. Simpan tips ini ya. Simpan. Siapa tahu wanita-wanita yang sudah senior akan bertemu dengan wanita muda yang mau menikah. Kalian bisa membagikannya. Anak-anak muda kalian simpan tips ini karena ini nyata benar. Bahwa 3 hal di dalam sebuah rumah tangga yang penting. Pertama rumah tangga tahu segitiga yang kita sering kalau konseling katakan Tuhan paling atas, pasangan di bawah. Semakin engkau mendekat kepada Tuhan hubunganmu semakin erat. Benar, itu benar. Tapi segitiga ini adalah sebuah segitiga di mana untuk sebuah rumah tangga ini ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu sekalian jaga yang belum menikah terutama. Ini penting sekali. Pertama, heart, saya dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan, heart, hati. Orang bisa jatuh hati kan? Karena itu salah satu komponen. Kita kan menikahi orang yang kita cintai gitu ya. Heart. Yang kedua itu passion atau gairah. Yang pertama hati, yang kedua gairah, yang ketiga komitmen. Mana yang paling penting? Semua sama-sama penting. Waktu engkau menyukai seseorang, jatuh cinta, itu hatinya berdebar-debar. Ya, kalau yang belum menikah lama mungkin masih ada getarannya. Sini siapa yang menikahnya 1 tahun, enggak lebih dari setahun saya mau lihat ada yang baru menikah. Kemarin ada tapi enggak hadir. Yang menikahnya bulan lalu, 2 bulan lalu,
siapa yang menikahnya kurang dari 1 tahun? Ada? Oh, Daniel. Dan Ibu Dwi belum setahun ya. Jadi ngerti maksudnya ya, deg-degan gitu ya. Hati, jatuh cinta, hatinya berdebar. Yang kedua, itu yang saya bilang passion, ada gairah. Terus terang kalau orang yang jatuh cinta, itu punya gairah. Sejauh manapun rumah pasanganmu atau pacarmu atau tunanganmu, itu terasa deket loh kalau kepengen ketemu. Benar ya Daniel? Benar, anak dan mantu saya dulu rumahnya sejauh barat dari timur ya. Waduh, jauh sekali tapi kok bergairah. Karena cinta maka ada gairah. Karena cinta ada komitmen. Oh iya udah janji, saya udah janji hari ini mau ke rumahnya. Itu kan komitmen. Akhirnya tambah hari cintanya bertambah karena lihat yang mau menikah. Melihat calonnya ini satu visi. Calonnya ini cantik dalam dan luar, bukan cuma luar. Luar bisa di makeover ya, tapi dalam itu proses untuk berubah cantik dalam. Itu proses. Nah akhirnya menikahlah. Waktu menikah ada janji nikah. Itu komitmen. Itu yang kita tekankan. Berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk hidup. Ya, dalam keadaan susah maupun senang, sehat, sakit, dalam keadaan baik ataupun buruk, ada yang nambahin dalam keadaan miskin atau kaya, tapi sesungguhnya buruk atau baik keadaannya, tetap setia. Itu komitmen yang dibuat di hari pernikahan, itu awal dari sebuah komitmen yang akan nanti terus perlu dibuktikan. Karena yang harus bertumbuh bukan komitmennya. Yang bertumbuh adalah hatinya. Hati suami istri yang mengasihi Tuhan. Sehingga bisa mengasihi pasangannya. Gairahnya bertambah. Karena setelah mengatakan I do, saya bersedia. Disitulah tantangannya. Setelah menikah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka banyak perubahan. Banyak perubahan, terutama yang jasmani. Belum keadaan kondisi ekonomi, ya. Keadaan keluarga yang ditambah dengan beban dan tanggung jawab. Bukankah anak merupakan berkat? Di mana ada berkat, itu tapi sebuah tanggung jawab. Di mana ada tanggung jawab, itu ada beban. Ya, tapi itu suatu berkat, bukankah anak cucu itu berkat? Nah, oleh sebab itu saya percaya firman Tuhan yang saya mau bacakan dari ayat Filipi 2 itu mendukung untuk 3 hal ini supaya kita itu gak hilang gairah hati dan komitmennya. Tuhan juga sudah memberikan nasihat demi nasihat. Kalau saya bilang di dalam Kristus kita mempunyai satu anugerah untuk menjalani rencana Tuhan sebagai pasangan suami istri dan keluarga dengan anugerah. Karena hikmat Tuhan ini kadang-kadang sama dunia di copy, gak apa-apa. Banyak yang bukan anak Tuhan, tapi karena mengerti tentang hukum keluarga, bahwa suami istri kalau cekcok terus karena gak cocok, maka anak jadi korban. Kalau bercerai anak jadi korban. Itu gak usah anak Tuhan, itu hukum. Hukum. Ya. Hukumnya adalah bersatu kita utuh ya. Bercerai kita runtuh katanya. Itu hukum kalau kita itu bersatu. Firman Tuhan katakan berkat mengalir. Bercerai kita runtuh. Akan hancur banyak. Itu hukum sebetulnya. Oleh sebab itu kalau saya boleh minta Filipi 2 ayat 1 dan seterusnya. Katakan gini, coba Bapak Ibu baca ayat 1 ini. 1, 2, 3. Jadi nasihat
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Di dalam Kristus ada 5 hal ini. Di dalam Kristus, saya berbicara kepada jemaat Surabaya City Blessing. Yang mana ini hukum bisa dipakai di luar gereja ini, tapi di dalam Kristus selalu ada nasihat. Bapak Ibu, ada waktunya. Kita pasangan suami istri gak bisa loh denger nasihat dari pasangannya. Karena udah saking hatinya tadi, udah jadi keras. Terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak luka. Kalau hatinya sudah keras, gairahnya juga ikut-ikutan, gak bergairah. Tetapi di dalam Kristus ada nasihat, maksudnya harusnya apa yang Kristus nasihatkan itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, izinkan itu jadi nasihat. Kalau engkau lagi bete sama pasanganmu, jangan bete dengan firman Tuhan. Karena dia kekasih jiwamu, dia penciptamu. Dia yang sanggup mengasihimu lebih dari segalanya. Jadi jangan tinggalkan firman Tuhan. Butuh nasihat firman Tuhan. Ketemu jalan buntu, enggak bisa nih saya ngatur. Saya pengen ngerubah, suamiku pulangnya malam boros, main game terus apa. Tapi dinasehatin enggak bisa. Cari nasihat kepada Tuhan di dalam firman. Kedua, ada penghiburan kasih. Ada waktunya. Pasangan tidak bisa menghibur satu dengan yang lain. Ada waktunya. Karena ya itu tadi, hatinya udah dingin, hatinya panas, bagaimana bisa menghibur. Enggak cuman keluarga suami istri loh, saya ngomong soal yang punya anak. Kalau anaknya masih kecil-kecil, masih lucu-lucunya, anak itu jadi hiburan. Bener gak? Lihat anak senang banget, foto terus karena anak itu hiburan. Tapi semakin anak itu bertambah besar dan kita hidup di dalam satu zaman, Bapak Ibu, sekarang zamannya anak-anak yang sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Ada yang namanya generasi Z, sekarang sudah generasi Alpha ya, benar gak? Dari XYZ kembali ke A, Z itu. Anak-anaknya beda cara pikirnya. Sehingga kita merasa bahwa loh, kita mendidik mereka dengan cara kita dahulu ternyata sudah expired, nggak berlaku. Oleh sebab itu, waktu Sabtu lalu, Sabtu bukan kemarin, Sabtu lalu ada smart parenting, itu bagaimana orang tua bisa belajar bahwa dunia ini berubah, anak ini sekarang dikasih handphone sama orang tua, anak diberi main game, kadang-kadang anaknya ngerti dan orang tua tidak mengerti apa-apa soal game, itu berbahaya. Oleh sebab itu di dalam smart parenting class itu diajarin ini loh game yang berbahaya. Kenapa bahaya? Dikasih tahu lagi. Oleh sebab itu dianjurkan anak-anak apalagi yang masih kecil, apalagi yang baru lahir. Jangan memberikan gadget HP supaya anak itu tidak mengganggu kita. Karena membebani kita repot mau kerja, waktu lagi sulit. Jangan. Jadi HP ini sama seperti pisau. Bisa berguna, bisa menghancurkan. Bapak Ibu sekalian, ikuti kalau ikut carousel, kalau nggak ngerti soal game, tanya sama yang orang ngerti soal game. Supaya bisa dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu saya nggak bisa mengajarkan apa yang diajarkan, tapi banyak tentang game dan sebagainya, banyak tentang bagaimana teknologi itu kita perlu kuasai. Oleh sebab itu tadi, penghiburan yang tertinggi datang dari Tuhan. Penghiburan yang tertinggi datang dari Tuhan. Karena anakmu bisa menyakitimu, mantumu bisa menjengkelkanmu, bahkan mama dan mertua dan segala bisa membuat kita sakit hati, tapi penghiburan yang sungguh setia dan tulus adalah dari Tuhan.
Yang ketiga tadi persekutuan roh. Persekutuan ini dimaksudkan untuk keintiman. Persekutuan itu intim. Kita kan mau intim. Suami istri kan kepingin yang intim ya. Kalau suami istri bisa berkomunikasi dengan intim, bahasanya itu bukan cuman udah bayar listrik enggak, udah bayar iuran enggak ya, mana uang belanja. Itu bahasa-bahasa yang masih di permukaan. Tapi intim itu maksudnya sampai kita bukan berbicara mengenai fakta, kebutuhan yang jasmani, tapi menyentuh perasaan, menyentuh iman. Berbicara, pasangan berani mengatakan ketakutannya. Aku kok takut. Nah, gak ada yang lemah untuk mengucapkan, menyatakan ketakutannya. Gak ada sesuatu yang perlu kita merasa malu untuk mengatakan kepada suami istri, kepada pasangannya. Untuk mengatakan kelemahan demi kelemahan, kekhawatiran demi kekhawatiran, kesedihan demi kesedihan. Dengan kita terbuka, ngomongnya ya memang waktunya mesti tepat ya. Jangan ngomong hal-hal berat saat pasanganmu lapar, capek, pulang kerja ya. Itu memang, tapi persekutuan yang indah itu intim, itu rencana Tuhan. Kalau engkau lebih intim dengan Tuhan, lebih gampang engkau intim dengan pasanganmu. Tapi kalau saat ini engkau tidak bisa intim dengan pasanganmu, ada satu pribadi yang ingin intim denganmu, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Melalui Yesuslah kita beroleh satu keintiman, kita bisa berdoa kepada Bapa. Melalui Yesus Kristus, maka kita juga memiliki keintiman karena sadar di dalam setiap anak Tuhan ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan, menelantarkan, yang selalu hadir. Pasangan kita bisa nggak hadir bersama kita. Ya, pasangan kita bisa aja sementara ada di dalam dunia ini seperti saya. Tapi Roh Kudus selalu ada bersama saya. Dan yang keempat, kasih mesra. Saya senang bahasa Indonesianya kok cocok. Kasih mesra. Ada karena orang mengatakan kita harus mengasihi pasangan kita. Betul. Tapi meskipun di dalam komitmennya di mana tidak ada gairah, tidak ada hati, berarti tidak ada kemesraan. Di dalam Kristus suami istri ada kemesraan ini. Amin. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu lagu. Kalau yang tahu lagu itu berarti usianya udah kayak saya. Jangan cepat berlalu kemesraan. Harus dijaga gairah dan hati. Yang si Jen gak ngerti ya. Gak ngerti lagu ini. Jadi ada kasih mesra. Jadi yang ketawa-ketawa itu usianya udah kepala 4, 5, 6 gitu ya. Ada kasih mesra. Jaga, tumbuhin. Saya senang setelah khotbah-khotbah keluarga ini, banyak keluarga mulai mempraktekkan firman, ngajak ngedate pasangannya. Ini ada yang di sini, terus kirim foto ke saya. Oh, puji Tuhan. Waduh, mesranya, puji Tuhan. Oh, ternyata baru tahu ternyata bukan berdua, rame-rame. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah, yang kelima, belas kasihan. Pasangan suami dan istri, saya butuh belas kasihan dari suami saya. Suami juga butuh belas kasihan dari istrinya. Kadang-kadang kita tuh manusia, siapa sih yang gak pernah buat salah? Ya, sebaik-baiknya hamba Tuhan yang berkhotbah, dia juga bisa loh kadang-kadang tidak menghidupi khotbahnya. Masa iya saya jujur bisa. Pendeta hamba Tuhan juga bisa salah, bisa jatuh dalam dosa. Tapi siapa yang memberikan belas kasihan? Ya pasangannya. Tapi kalau sampai hari ini ada pasangan yang udah, yang tadi saya katakan, gairahnya nggak ada, hatinya juga nggak ada, komitmennya juga sedang diambang kehancuran. Saya mau katakan tetap minta ada satu pribadi
yang belas kasihannya tidak terbatas. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu, ayat selanjutnya setelah habis 5 itu, Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sukacita, ini surat Paulus. Paulus tuh memberi nasihat. Paulus tuh seneng, sempurna sukacitanya kalau ini. Karena dia tahu ini kehendak Tuhan. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir. Kalau engkau sehati, sepikir aja, ini sudah sesuatu yang rentan di dalam keluarga. Sehati, sepikir. Karena kalau kita sepikir, itu butuh sehati, butuh kesehatian untuk sepakat. Dan dikatakan dalam satu kasih gitu loh. Kalau enggak di dalam satu kasih ini enggak mungkin kita susah untuk sehati sepikir. Saya pikir-pikir kekristenan ini sulit ya gitu. Kemarin Pastor Hari waktu memberkati pasangan yang menikah. Dia katakan memang suami istri mengikuti Tuhan itu enggak gampang. Menurut saya bukan enggak gampang. Impossible, mustahil hidup sehati sepikir dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi kalau ini dikatakan sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, kita tahu. Kalau Tuhan yang sudah merencanakan begitu indahnya pernikahan dan begitu pentingnya pernikahan sampai pernikahan itu dibuat contoh hubungan Kristus dengan jemaatnya. Gereja ini penting sekali di hadapan Tuhan. Tetapi dia memakai kata-kata ilustrasinya itu suami dan istri di Efesus itu seperti suami istri. Demikian juga Kristus kepala dengan mempelai wanita yang adalah gerejanya. Luar biasa. Jadi saya merasakan bahwa kita mau sehati sepikir hanya bisa karena kasih anugerah di dalam Kristus. Nah, untuk kadang-kadang kalau ayat ini, ayat kita mau praktekkan sehati sepikir, kita mau praktekkan, saya kasih tips-tips yang lebih langsung bisa dipraktekkan. Karena kenapa sehati sepikir itu sulit? Karena untuk sehati dan sepikir harus ada salingnya. Saling, bahasa Indonesia kata-kata saling. Saling itu butuh dua belah pihak. Saling menyesuaikan diri. Saya lihat melalui firman ini kita bisa belajar bahwa sebagai suami istri ini checklist aja. Oke, kita udah saling enggak? Saling apa? Saling mengalah. Udah enggak kita mengalah? Saling memahami. Memahami itu belajar memahami. Kadang kita tidak mengerti. Tuhan Yesus minta suami, kasihlah istrimu. Untung kata-katanya kasihlah. Tetapi di dalam mengasihi itu juga salah satu yang sulit dalam mengasihi istri adalah istri sulit untuk dimengerti dan dipahami. Betul Bapak-bapak? Ya benar kan? Sulit untuk mengerti. Ini maunya apa sih? Kadang-kadang istri juga sulit untuk memahami apa maunya. Oleh sebab itu perlu saling memahami, saling menguatkan. Sudah enggak kita menguatkan satu dengan yang lain? Saling menerima. Menerima gini loh, ya kalau suaminya berbuat kesalahan, izinkan dia berbuat kesalahan dan istri mengampuni, menerima. Izinkan istrimu juga bisa berbuat kesalahan, izinkan anakmu berbuat kesalahan. Tapi tetap mengasihi, menerima. Nah, melayani. Melayani. Saya udah melayani, udah masakin, udah sediain uang sayur. Saya katakan, ada yang kemarin di YouTube mungkin kalau mau dengarkan, bahasa kasih. Salah satunya adalah dengan membantu pekerjaan rumah tangga. Itu terbantu karena melayani. Ya, kelihatannya sebagai pria
Pekerjaan rumah tangga itu bukan milik ibu rumah tangga. Meskipun tidak ada sebutan bapak rumah tangga, bapak suami-suami bertanggung jawab atas rumah tangga. Oleh sebab itu layanilah istri, suami, anak di dalam rumah tanggamu. Mengampuni, udah gak usah ngomong lagi. Mengampuni, melindungi. Dan yang terakhir mempedulikan. Saya catat ini ada 8 kira-kira. Bapak Ibu bisa tambah yang lain, mempedulikan, melindungi. Sudah enggak kita melindungi pasangan kita? Kita sering belajar tentang iman itu dari Abraham. Kita teladani keberanian Abraham. Imannya dia, ketaatan dia luar biasa. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Saya mau katakan kelemahan Abraham adalah dia tidak melindungi istrinya. Satu kali ceritanya ada, ini khotbah lain lagi. Harus menghadapi Firaun, dia katakan kepada istrinya, nanti ngaku, jangan ngaku kamu istri. Kenapa? Karena Abraham itu Sarah cantik banget gitu loh. Cantik. Jadi Abraham tuh takut, nanti kalau rajanya lihat Sarah cantik, dia kepengen nanti aku yang dibunuh. Jadi jangan ngaku suami, tapi kalau ngaku saudara, itu kan gak bohong juga, karena kita bersaudara, kebetulan ada hubungan saudara. Jadi kamu ngomong yang bohong putih itu, kan saudara juga. Supaya kalau raja seneng sama kamu, terus oh ini saudaranya. Kamu langsung dipinang, aku enggak. Kalau itu ketakutan seorang suami. Di sini kalau istri-istrinya diperlakukan seperti Sarah, gimana perasaanmu? Tidak dilindungi, nggak dijadikan, nih kamu ngaku. Tapi baca Alkitab, waktu ketahuan oleh Firaun, loh ini ternyata istrimu toh. Waduh, Firaun aja ngerti. Bahkan ini sesuatu yang tidak boleh. Tapi ketakutan dari Abraham ini membuat dia tidak melindungi, tidak mempedulikan keselamatan istrinya. Tapi saya hargai suami-suami yang menjaga, mempedulikan istri. Istri, firman Tuhan katakan, yang Pastor Hari sudah sebutkan firmannya, sebagai kaum yang lebih lemah. Itu supaya doamu jangan dihalangi, jangan terhalangi. Kasihilah, hargailah, lindungilah, pedulikan. Sebagai kaum yang lebih lemah. Tuhan tuh luar biasa. Memakai firman Tuhan ini bingung ya. Penolong tapi kok lebih lemah. Wanita tuh sebetulnya lemah atau kuat? Di mata Tuhan, wanita itu kuat. Karena itu dijadikan penolong. Di mata manusia kadang-kadang dilihat dari segi fisik, berat badan, berat otot, berat apanya semuanya. Wanita beda, memang diciptakan beda. Ya, bukan untuk menyaingi, nggak perlu. Beda fungsi. Secara jasmani lebih lemah. Tapi Tuhan minta suami-suami hargai istri, cintai istri. Karena yang lemah ini yang akan menolongmu yang kuat, bingung kan? Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya mau katakan di dalam Kristus sekali lagi ada kesempatan untuk pemulihan rumah tangga. Ada kesempatan untuk kita menikmati surga di dunia ini melalui keluarga. Saya percaya bahwa rumah tangga itu adalah hadiah dari Tuhan. Saya katakan pernikahan itu rencana Tuhan. Jadi kalau kita menikah itu adalah hadiah dari Tuhan. Saya copy ini quote, jadi kata-kata mutiara yang bagus, tapi saya sekarang copy ini. Dikatakan pernikahan itu hadiah dari Tuhan. Tetapi kualitas pernikahan kita itu adalah hadiah kita kepada Tuhan.
Jadi pernikahannya memang dari Tuhan. Pasangan yang udah ketemu pasangan sampai menikah apalagi di hadapan Tuhan. Semuanya hadiah dari Tuhan, nikmati. Tetapi kualitas pernikahan itu sendiri itu hadiah dari kita. Itu yang kita mesti upayakan untuk saling apa tadi? Saling memahami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling mengalah, saling apa aja. Itu kualitasnya, itu bagian kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Saya tutup lagi dengan satu kata mutiara, kok ini bagus sekali. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Tetapi mencintai orang yang sudah kita nikahi itu luar biasa. Saya malah mau tambahin, ini kan cuma kata-kata yang saya copy. Saya mau tambahin, menikahi orang yang kita cintai itu menurut saya bukan biasa sih, luar biasa. Tetapi mencintai orang yang sudah kita nikahi itu sampai maut memisahkan. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena butuh pengorbanan, butuh usaha di pihak kita. Hari ini firman Tuhan bukan untuk menghakimi. Bukan untuk ini kok terus-terusan. Terus ngomong suami istri. Bahkan akan ada orang-orang yang terganggu dengan firman ini. Dan saya tahu gak apa-apa. Karena hari ini, hari di mana Tuhan mau untuk memulihkan pernikahanmu. Kalaupun ada rubah-rubah kecil atau tantangan atau masalah yang kecil, selesaikan. Jangan menjadi lebih besar. Tapi kalaupun masalahnya besar, Tuhan katakan, aku lebih besar dari masalahmu. Kasihku lebih besar daripada kasih yang diberikan oleh pasangan. Karena kasih Tuhan tidak terbatas. Sungguh, true love, kasih yang sejati itu ada. Kasih antara manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia. Tapi kasih yang sejati antara pasangan suami istri itu ada. Karena itu rencana Tuhan makanya ada. Dan itu mempengaruhi karena kita saat ini waktu berkeluarga kita punya anak. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Dan salah satu mendidik anak itu adalah meneladani pernikahan kita. Ada hal yang tidak bisa kita nasihati kepada anak-anak. Tapi bisa kita teladani. Ada hal yang tidak kita bisa berikan teori sebagai nasihat. Tapi ada hal yang ditangkap oleh anak, yaitu impresi. Sehingga mereka bisa membuat asumsi, oh, orang tuaku gak sempurna ya. Mereka ribut, tapi ya mereka saling mengasihi. Mereka menerima, mereka berusaha. Sehingga di dalam diri anak ini, akhirnya Bapak Ibu sudah menginvestasikan sesuatu yang sangat berharga. Yang tidak bisa dibeli oleh uang. Sekali lagi, manusia dengan uang bisa membeli rumah. Tetapi belum tentu bisa membangun rumah tangga yang harmonis dan dinamis. Tadi dikatakan rumah kamarnya bisa diisi barang yang berharga. Manusia bisa membeli tempat tidur yang enak, kasur yang nyaman. Tetapi tidur yang nyenyak tidak bisa dibeli oleh uang. Saya mengerti, ada yang tidak bisa tidur nyenyak karena cekcok terus. Keributan yang tidak berhenti, tidak lelap tidurnya. Harta bendanya banyak seperti Amsal tadi, indah. Harta benda tidak bisa menjamin happiness, kebahagiaan. Permatanya banyak, berlian, emas yang mahal. Tetapi bukankah kadang-kadang kita sebagai istri senang dengan permata, tapi lebih senang dengan perhatian. Amin. Bapak Ibu sekalian kalau di rumah gak ada permata, bukankah istrimu itu juga permata, kata firman Tuhan. Ya permata. Oleh sebab itu yang jasmani bisa beli dengan uang, banyak hal yang
tidak bisa dibeli oleh uang. Engkau bisa membeli handphone yang paling canggih untuk berkomunikasi. Tapi komunikasi yang indah, komunikasi verbal, non-verbal yang minggu lalu saya sudah utarakan. Komunikasi yang lancar, yang intim, yang keluar dari hati yang tulus dengan gairah cinta karena komitmen untuk menjadi pasangan yang setia sampai mau memisahkan. Itu gak bisa dibeli dengan uang. Kalau itu adalah kerinduanmu, saya undang semuanya untuk hari ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan, aku minta sesuatu yang menjadi rencanamu, yaitu pernikahan yang indah, harmonis. Karena itu rencana Tuhan. Iblis berusaha untuk menghancurkan rumah tangga. Tetapi Tuhan rindu supaya rumah tangga itu senantiasa indah. Bukan berarti mulus, bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi home sweet home, rumah tangga yang indah, manis. Dan kita bisa nikmati bersama. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya mau menutup malam hari ini dengan sebuah doa untuk pasangan suami istri. Saya berdoa supaya engkau sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Firman Tuhan mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi rendah hati. Rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu untuk menganggap pasanganmu lebih utama dari diriku. Kerendahan hati membuat semuanya berbeda. Kasih menutupi banyak kesalahan. Amin. Mari dengan waktu sejenak kita berdiri merenungkan. Kita menyanyikan lagu ini, tapi juga lagu ini keluar dari hati yang tulus. Yesus, Kau sungguh baik, 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 Kau s
setiap anak yang sudah di dalam Tuhan, Engkau akan berbicara, menginsafkan mereka. Bagi yang single, yang sedang menghendaki pasangan hidup, percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik. Biar engkau mencari Tuhan dulu, mencari kehendaknya. Engkau menyiapkan diri, yang pria menyiapkan diri untuk menjadi seorang sosok suami yang baik. Yang wanita menyiapkan diri menjadi sosok seorang istri, menyiapkan diri. Dan biarlah kita tahu semua hari ini, Tuhan datang untuk membawa pemulihan demi pemulihan. Oleh sebab itu apa yang sudah dicuri, sudah dihancurkan oleh iblis, hari ini hamba-Mu berdoa untuk sebuah rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan ya Tuhan. Kalau ada yang butuh pemulihan karena ada keretakan dalam rumah tangga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Kasih karunia-Mu memampukan untuk kami suami istri saling mengalah, saling mengampuni, saling mengasihi. Sehingga di dalam kesatuan berkat-Mu turun. Kami tahu Tuhan ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul secara keuangan, secara finansial. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Oh, Engkaulah sumber kekayaan itu sendiri. Firman-Mu mengatakan Engkaulah sumber kekayaan. Dan berilah hikmat kepada setiap yang datang ke tempat ini, setiap anak-anak-Mu hikmat untuk bisa mengerti kehendak-Mu, bisa mendapatkan langkah-langkah untuk menghasilkan keuntungan yang bisa dipakai untuk memberkati keluarga ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Mungkin kami belum melihat bahwa Engkau menyediakan, tapi biarlah sekarang mata rohani kami terbuka, percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah ya Tuhan. Engkau Jehovah Rafa, kalau ada yang sakit saat ini, hamba-Mu berdoa, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, Engkau menyediakan kesembuhan apapun itu sakitnya. Dan Engkau Jehovah Rohi, Engkau gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar. Engkau menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Di tengah padang kemarau yang sangat kekeringan, Engkau memberi kami air. Air yang tenang supaya kami bisa menikmati air secara jasmani, juga air kehidupan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami menerima kemenangan demi kemenangan yang memampukan kami duduk bahkan di depan kami kalau ada pun lawan, kami tetap duduk menikmati hidangan yang Engkau sudah sediakan, yang artinya kami bisa menguasai diri, kami bisa menghadapi musuh dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar Engkau pulang ke rumah masing-masing hari ini menjadi berkat bagi keluarga. Dimanapun Engkau berada, kemanapun Engkau pergi, di tempat pekerjaan, di sekolah, di rumah tangga, berkat Tuhan menyinari Engkau. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutimu, mengejarmu, sehingga Engkau bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan di dalam segala situasi. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama